ya dari orang lain, tidak merasa berhajat kepada makhluk, atau bahasa kita ghaniyun 'anil nas. Maka kan ada di dalam doa salat sunat witir itu, Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima, qalban khashi'a, ilman nafi'a, sampai selanjutnya wa nas'alukal afwa wal afiyah, tamamal afiyah, syukru al afiyah, wal ghina 'anil nas. Makna ghina 'anil nas itu artinya tidak berhajat kepada manusia. Kenapa kita tidak berhajat kepada manusia? Karena manusia itu pertama tidak punya apa-apa. Yang kedua, tidak bisa apa-apa. Itu yang masing-masing kita wajib mengimaninya. Manusia itu tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Ada masih kita menganggap manusia itu memiliki sesuatu, itu dalam pandangan hakikat berarti selama ini kata paham ayat Quran yang menjelaskan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, atau pada ayat lain a'udzubillahi minasyaitonir rajim lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa saja yang ada di langit dan bumi lillah, milik Allah, miliknya. Kalau sudah namanya yang ada di langit dan di bumi, berarti semuanya. Jangankan ya apa yang ada di sekitar kita, diri kita saja adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah. Jasad dan roh kita milik Allah, dan kembali kepada pemiliknya nantinya sesuai dengan kehendaknya. Ada waktunya, idza jaa ajaluhu, bila datang sudah ajalnya, masanya, semuanya akan kembali kepada, tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda. Ini yang harus kita pahami. Kita semuanya tidak punya apa-apa. Jadi ketika sesuatu hilang dari kita, kalau kita biasa, kenapa? Bukan punya kita. Orang yang menjadi berat terhadap sesuatu yang dia rasa itu miliknya, lalu hilang, susah hatinya, ya akibat merasa memiliki. Maka itu kita diingatkan. Kalau kejadian dalam hidup kan selalu dibilang, coba bawa teringat. Ayo bawa teringat. Ada lagi bahasa orang tua kita dulu, coba dikembalikan. Maksudnya dikembalikan apa? Bahasanya dikembalikan itu artinya istirja. Kalimat istirja itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sebuah hadis, Bapak dan Ibu yang berbahagia, dijelaskan bahwasanya umat-umat terdahulu dari para nabi dan rasul terdahulu berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan di atas umat-umat terdahulu. Bahkan di dalam Al-Qur'an dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian kata Allah adalah umat yang terbaik, khaira ummah, yang dikeluarkan bagi manusia di atas muka bumi ini. Oleh ulama tafsir dijelaskan, kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi yang menjadi tafsir ayat ini, yaitu menjelaskan, Nabi pernah menjelaskan ya, memperkuat daripada tafsir ulama terhadap ayat ini.
bahwasanya Nabi pernah bersabda, umatku kata Nabi adalah sebagai umat yang terbaik. Nah, ini yang memperkuat khairul umat. Maka ya, apa salah satu di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, kita umat Islam? Salah satunya adalah yaitu ada beberapa hal yang oleh Allah karuniakan hanya kepada para nabi dan rasul pada zaman dahulu, tapi kemudian bahkan pada zaman dahulu, termasuk di antara nabi terdahulu, itu ketika mereka mendapatkan suatu musibah, mereka tidak ada kalimat khusus untuk diucapkan. Bahkan Nabi Daud ya, di antaranya kalau dapat musibah ya asal, hanya bilang aku kasihannya, begitu saja. Kalau kita kan dalam bahasa Inggris, kalau nonton film itu mendengar orang dapat musibah, apa yang dikatakan? I'm so sorry to hear it. I'm sorry to hear it. Artinya bahasanya apa? Ya mohon maaf lah, saya minta maaf. Nah, istilahnya gitu saja. Nah, tetapi di dalam Islam itu ada kalimat khusus yang ketika kita melafazkan kalimat ini disertai dengan sabar, ya, disertai dengan sabar. Bila kata ulama itu, bila kita memahami keutamaan sabar dibarengi dengan kalimat istirja ini, mungkin dengan kita ketika tahu faedahnya, hikmahnya, fadilahnya, menginginkan setiap hari dapat musibah. Coba kalau bisa dapat tiap hari dapat musibah. Keutamaannya kalimat istirja itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ada dalam Al-Quran, wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim apa saja? Shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka Allah menjadikan bagi orang yang melakukannya apa? Shalawat. Apa makna salawat dalam tafsir? Beberapa kitab tafsir yang pernah kami baca, maksudnya adalah rahmat yang banyak. Rahmat yang banyak. Sedangkan satu rahmat bila itu dikaruniakan oleh Allah kepada seseorang, lebih baik dari amal ibadah yang dilakukannya mulai akhir balik sampai wafatnya. Jadi itu keutamaannya. Maka itu ya, banyak lagi dalil yang lain mengutamakan, menjelaskan tentang betapa beruntungnya orang yang ketika dia mendapatkan musibah, tapi dia menyatakan bahwasanya dia adalah milik Allah dan dia pasti akan kembali kepada Allah. Itu sebetulnya bisa jadi obat. Paham ayatnya saja jadi obat. Apalagi ya kalau benar-benar merasakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dalam hadis dijelaskan, idza aradallahu lil 'abdi bihi khairan yusib. Kalau seandainya Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hambanya, maka dia timpakan musibah kepadanya. Maka Allah kasih musibah, macam-macam bentuk musibahnya. Supaya apa? Dia ingat akan statusnya, dia akan ingat tentang dirinya. Nah, ingat kepada Allah itu mahal harganya, mahal, lebih mahal daripada apa yang hilang darinya, apa yang tidak didapatnya. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, maka itu banyak ungkapan-ungkapan yang menjelaskan keutamaan tentang sabar.
Man sabara zafira. Barang siapa dia bersabar, beruntunglah dia, bukan rugi. Dalam kacamata kita ditipu rugi apa untung? Ada orang nih dalam bisnis kita ditipunya, untung apa rugi? Ditipu tuh, pasti kita mengatakan rugi. Tapi kalau dalam kacamata Islam, untung. Kenapa? Tidak ada dalam hidup bagi seorang yang beriman kata-kata rugi, tapi yang benar beriman. Kenapa? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang senantiasa di bawah bimbingan Allah tidak ada cerita rugi. Tapi ketika seseorang meninggalkan bimbingan Allah, berlepas daripada Allah, berlepas daripada Rasulullah, itulah awal kerugian yang akan didapatnya. Jadi kalau kita tidak pernah berlepas dari Allah, tidak berlepas dari bimbingan Rasulullah, tak ada cerita rugi, untung ya. Ada yang mengatakan rugi, berarti bertentangan dengan ayat ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang di bawah bimbingan Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Dalam kacamata ekonomi orang mandangnya sekilas saja rugi. Tapi bagi orang yang beriman dan paham betul tentang makna ayat-ayat itu, bagi mereka tidak ada kerugian, untung terus ila yaumil kiamat, sampai kepada hari kiamat. Nah, maka dengan kita dikatakan di sini wa iya suka anil khalqi li sadaqah. Ada seseorang yang dia putus asa. Artinya putus asa itu tidak ada di dalam hati pikirannya itu berhajat kepada makhluk, apalagi menginginkan sesuatu yang Allah karuniakan pada makhluk yang lain. Itu berat. Kita tidak dibenarkan oleh agama untuk menginginkan apa yang Allah berikan kepada orang lain, kecuali hanya dua yang boleh. Selain dua tidak boleh, apapun namanya. Yang dua itu apa? Yang pertama, ada orang Allah berikan karunia kenikmatan materi, kaya raya secara materi, tetapi materi yang dimilikinya semuanya digunakannya di jalan Allah. Semua yang dimilikinya digunakannya di jalan Allah, dihabiskannya untuk perjuangan di jalan Allah. Nah, itu yang pertama, orang sugih yang boleh kita diri. Kita pengen kayak itu boleh. Tapi kalau orang sekedar nyamannya siapa itu sugih ya, anaknya juga kayak sidin sugih, sebatas itu tidak dibenarkan di dalam agama. Ya. Bahkan membahayakan hidup kita. Hati-hati itu. Lalu bagaimana mencari juga supaya bisa menyaingi sidin sugihnya? Nah, salah mencarinya sudah. Niatnya itu ditegur dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur. Alhaakum, kalian telah dibuat binasa oleh apa? Hendak berbanyak-banyak, Pak. Pengen banyak harta, pengen banyak pasangan, pengen banyak istri, anak, pengen banyak, pengennya itu seperti itu. Pengen tinggi jabatan, na'udzubillah. Alhaakumut takatsur, dilarang. Tapi kalau dengan kita menginginkan menjadi orang yang kaya, karena apa? Ingin berwakaf, ingin bersedekah, ingin menyantuni anak yatim, ya, fakir miskin, para janda-janda yang susah, sebagaimana yang dilakukan oleh Gus Ombol misalnya. Orangnya sudah meninggal, tapi santunan untuk para janda-janda dan kubur sidin sampai hari ini masih berlaku. Nah, itu mendapatkan kemuliaan, karamah dari Allah. Nah, kayak itu boleh kita diri kita, boleh kita pengen. Yang kedua, orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Nah,
Itu termasuk yang kita. Selain dua ini jangan punya keinginan. Tidak boleh kita inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka ya, dengan kita tidak ada sedikit pun mengharapkan sesuatu dari orang lain, termasuk kalau dengan kita melakukan suatu kebaikan, kita melakukan kebaikan lalu berharap diberi apapun itu. Ada orang, Pak, mau saya tolong Pak, oh ya silahkan, tapi jangan apa ibah menolong karena diberi sesuatu. Itu sama aja. Orang masih berhajat dengan makhluk. Ya Allah Ustaz, masa kita sudah menolong tapi tak diberinya, macam mana? Itu orang tak yakin dengan rezeki. Tapi Ustaz, kita bekerja dengan seseorang, lalu tak kunjung juga di gajinya, di honornya. Padahal di awal sudah ada, nanti orang segini, kita relakan saja ya. Jangan, tagih dulu. Tagih. Menagih itu haram, tidak. Sebab kita syariat. Tapi berharap tidak. Berharap ke makhluk itu tidak. Dapat tidak dapat bukan jadi tujuan. Yang jadi tujuan apa? Syariatnya mengusahakan saja. Kenapa? Dapat tidak dapat bersandar kepada Allah. Rezekinya pasti. Kenapa? Inya tagihkan, inya kada tagihkan, berubah kan rezekinya. Kita kan sudah belajar pertama itu ada berubah. Kenapa? Karena kita menagih itu kan berusaha. Usaha itu kan asbab. Al-kasbu al-asbab wal asbab la tu'asir, sebab karena menimbulkan bekas. Guru Bakhir ada menjelaskan, Kiai Haji Muhammad Bakhir, al-asbab la tu'asir, sebab karena menimbulkan bekas. Jadi dengan kita yang mengimani sebab karena menimbulkan bekas, nagih 2-3 kali kada juga itu membayar, hati kita kena berubah. Hati kita kadang susah. Kenapa? Berarti Allah belum memuliakan. Itu aja lagi. Mungkin kada di situ rezekinya jalan lain. Allah tunjukkan kadang-kadang nagih 3, 2, 3, 4, 5 kali, 10 kali dosa kada lagi kada juga diberi. Tapi dari sisi lain datang orang memberi. Ada orang antari ini, ngasih ini, ngasih itu. Nah, disitulah caranya Allah memberikan haknya rezeki tadi. Maka itu dengan kita putus asa sudah. Ini kadang-kadang itulah yang belum sampaikan pada pertemuan yang lalu, tapi belum kuat hari ini. Jangan sampai dengan kita pada pilkada ini. Kenapa mendukung apa yang kenanya? Ingat awal aku kenanya. Pas ada urusan nyaman kayaknya anakku harus jadi apa kayaknya nyaman angkatnya, hati-hati itu berhati ke makhluk tuh. Jadi nanti semangat itu banyak sekalinya pas naik yang didukung nih. Sekali sudah duduk, apa namanya manusia, al-insan malu khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sekali ingat lagi. Pas datangnya, ingatlah Pak Jamal, aku dulu yang kampanye itu Pak yang masang badannya. Siapa leh kasihannya? Bisa yang tak tolong nih Pak, aku memang nanti kasih saja ke kantor ya, letakkan saja proposalnya. Malah diharungi ya. Langsung naik ke mama yang melakukan masih kokunya. Dulu bakalan ya datang memohon-mohon, pas sudah aku kampanye sebagainya, sekalinya datang minta tolong, mana dihilangnya. Nah, terucap kata-kata ini. Kenapa? Ini beramal dan ikhlas. Rusak dirinya, rusak hatinya. Timbul apa? Harahah, timbul kebencian. Benci dirinya. Awal dahulu maka aku cinta kita ampun. Orang yang paham pakinya pasang badan. Ya sengaja lu sampaikan Pak topik gadane. Ada waspada bulan November insya Allah. Jangan sampai kayak itu bersandar ke makhluk mengarahnya. Sampai ke makhluk berarti berhajat pada makhluk. Lu bertakwa di sini. Yang menentukan rezeki kita siapa? Yang mau menentukan kita kayak duduk pada suatu posisi siapa? Yang menentukan setiap apa yang kita dapatkan siapa? Jelas dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, bukan minal makhluk.
apapun nikmat yang ada pada kalian, kata Allah, itu dariku, dari Allah. Tidak ada dari makhluk. Kita misalnya boleh ke rumah, tiba-tiba ada orang datang mengantari duit, hakikat itu dari Allah. Syariatnya kita memandang orang manusia. Tapi kalau kita memandang dari mata batin kita, dari siapa? Minallah, dari Allah. Maka yang ditimbulkan pertama kali apa? Ingatnya awan Allah dahulu, jangan awan makhluk yang mengantar. Itu sama dengan orang yang mengirim. Ada orang mengirim kita misalnya hadiah, kirimnya hadiah lalu melalui tukang antar. Tukang antar itu macam-macam lain juga. Dan tukang antarnya nih kan, ya biayanya melalui apa namanya tuh travel kah, paket kah. Nah, tukang antar paket. Lalu kita terima kasih Pak ya sama yang tukang antar. Oh, kau ini baik. Tidak akan aku tuh dan aku itu tukang antar aja. Yang memberi itu tenggaran yang di dalam sini. Jadi happy-nya bagaimana? Terima kasih kepada yang mengantar ya. Tapi yang harus lebih terima kasih kepada siapa? Yang memberi. Siapa yang memberi? Ar-Rahman. Maka itu di dalam penggunaan asma, min asma illa al-husna, ar-rahim itu boleh. Nabi Muhammad kan Rauf Rahim, memiliki sifat lembut dan penyayang. Rahim boleh, Rahman kan boleh. Kita menulis sekarang kita Rahman kan boleh, apalagi Ar-Rahman kan boleh. Rahim boleh. Tapi Rahman kan boleh, karena Rahmat Maha Pemberi itu hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita terima, hakikatnya yang memberi adalah siapa? Kita memberi kasih sayang kepada orang lain, menyayangi orang lain, itu siapa yang memberi? Allah. Ar-Rahman hanya Allah. Yang Maha Pemberi itu hanyalah Allah. Yang bisa memberi itu juga hanyalah Allah. Sehebat apapun kita ingin memberikan sesuatu kepada orang, tidak akan bisa kecuali itu atas kudrah iradah ilmunya Allah. Maka itu la haula wala quwata illa billah. Nah, orang yang di dalam dirinya ingin putus asa dengan makhluk, maka ya itu dianggap sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Dan ingat, sedekah ini salah satu amalan yang dapat mencegah kita dari siksa api neraka. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bala. Sedekah itu mencegah bala. Bala yang paling tinggi apa? Yaitu azab di api, dalam api neraka. Itu hakikat bala. Hakikat bala itu adalah azab, ya, dimasukkan ke dalam api neraka. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, waqafukal ada 'anil muslimin li jihad. Terpeliharanya kamu dari perbuatan yang dapat menyakiti hati sesama muslim, yang kamu lakukan itu karena aku, maka pahalanya sama dengan pahala jihad. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dengan kita mencegah diri kita, mencegah orang lain, mencegah sesuatu dari membahayakan sesama kita kaum muslimin, itu bernilai pahala besar. Ya, bahkan termasuk dalam kategorinya di sini sama dengan pahala jihad fisabilillah. Maka itu ada dengan kita ketemu di jalan, ada duri kita singkirkan, ada batang pohon yang menutup jalan kita singkirkan. Itu termasuk jihad, termasuk jihad. Dan jangan diremehkan, besar pahalanya. Termasuk pahala yang besar adalah dengan kita ada orang yang meminta tolong kepada kita menunaikan suatu hajatnya,
lalu kita penuhi permohonannya itu untuk dia dapat memenuhi hajatnya. Oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menjelaskan lebih beliau cintai daripada iktikaf di Raudhah itu Masjid Nabawi selama 1 bulan. Jadi iktikaf di Raudhah itu kita dapat sejam jauh syukur, setengah jam tuh masya Allah. Apalagi zaman sekarang pakai tasrih lagi, ada sembarangan bisa masuk. Nah, sekarang 1 bulan berada iktikaf di situ dengan baca Quran, dengan sholat wajib, sholat sunat dan lain sebagainya. 1 bulan dilakukan oleh Nabi, lebih senang membantu ya memenuhi hajat kaum muslimin untuk menyelesaikan hajat. Maka itu pernah ulun sampaikan dalam manasik haji dan umrah setiap hari Ahad menunaikan manasik di majlis ulun. Itu bila ada Bapak Ibu ya ulun, ada jemaah sesama berdua. Ini kawan sudah masuk ya dengan kita ke masjid, lalu kawan bilang bisa ya ngawani ini untuk ke WC pada wani suangan. Kebanyakan orang kan ya kita masuknya ngalih ya. Isok ya belum tentu bisa lagi masuk ke dalam masjid, apalagi Raudhah ini masuk. Kebanyakannya apa? Pasti tak mau, aduh maaf lah ya, suangan aja yang lain aja. Padahal kalau dia tinggalkan Raudhah, tinggalkan Masjidil Haram, keluar dia ditemaninya tadi jemaah yang ingin buang air tadi, bakal ada masuk lagi tuh. Kalau memang sudah waktunya sholat, dan dekat waktu sholat, apalagi tinggal setengah jam lagi, 15 menit lagi, omat sudah, tak bakal itu bisa masuk masjid lagi kalau sudah keluar. Pahalanya lebih baik pada iktikaf 1 bulan. Tapi bagi orang yang kada paham, tapi bagi orang yang memahaminya, semangat loh. Tapi jangan diulah-ulah. Itu kalau memang benar, berhajat seperti itu. Termasuk juga yang bernilai tinggi itu kan menolong dalam memenuhi hajatnya, apatah lagi menghindarkan dirinya daripada hal yang membahayakannya, ya kan? Bapak Ibu, di dalam Islam menghindarkan diri kita dari melakukan maksiat lebih utama daripada kita melakukan taat. Yang sunnah-sunnah, yang wajib. Misalnya apa? Dengan kita sholat tahajud, baca Quran, kan bagus tuh, sama-sama taat itu. Tapi dibandingkan menghindarkan diri kita daripada maksiat lebih utama. Menghindarkan diri kita dari hal yang bahaya lebih utama. Maka itu tidak bernilai ibadah orang yang berdoa. Berdoa kan termasuk kebaikan, mendatangkan pahala, bagian daripada ketaatan. Tapi oleh guru Kiai Muhammad Bahid atau Guru Bahid mengatakan bahwasanya ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Hajar Al-Haythami menganggap orang yang berdoa lalu kemudian ada mendapati, anggaplah ya, ada kekanak hendak masuk ke got, atau orang yang buta bakal terjatuh, kita tinggalkan doa, lebih utama menolong itu daripada kita berdoa. Tapi kita lakukan tabung sedikit lagi, doanya belum selesai sampai terjatuh orang itu, maka doa kita tidak bernilai ibadah. Doa kita tidak bernilai ibadah. Nah, apalagi terhadap sesuatu yang membahayakannya, baik perkataan, perbuatan, maka kita hindarkan. Pahalanya sama dengan pahala jihad. Bapak dan Ibu yang berbahagia, inilah ya 4 hal yang dijelaskan, yang mana perkara tadi ada yang pahalanya sama dengan puasa, pahalanya sama dengan sholat, pahalanya sama dengan sedekah, dan pahalanya sama dengan jihad. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, kita semua senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, barokah dan rahmat
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah khilaf minta ampun, minta ridhonya. Kita akhiri membaca doa bersama-sama. Ila hadratin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.